Qin Chen tersenyum dingin di dalam hatinya, Zuo Rongtian ini mencari kematiannya sendiri. Kamu siapa? Tidak peduli siapa Anda berani memutuskan rantai gadis suci saya di Istana Guangcheng. Karena kamu mempunyai niat jahat, hari ini kursi ini akan mewakili Istana Guangcheng untuk menjatuhkanmu. Ucap Zuo Rongtian dengan dingin menegur, dia melangkah maju, dan tiba-tiba Shen Yuan yang menakutkan berlama-lama di tubuhnya, dan sangat menekan Su Xiong. Penatua Su Xiong, apakah Anda ingin kursi ini mengambil tindakan, atau apakah Anda dengan patuh mengambilnya dan menunggu Tuan Istana untuk mengirimnya pergi? Ucap Zuo Rongtian mencibir dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, aura mengerikan turun ke Qin Chen, dan Qin Chen merasakan kehampaan di sekitarnya bergetar, dan serangkaian aura guru suci yang menakutkan melonjak. Ternyata itu adalah para master guru suci. Dalam sekejap mata, setidaknya ada 7 atau 8 master guru suci di dekat kolam peri ini. Meskipun ini hanya guru suci pada puncak tahap awal, mereka mewakili kekuatan menakutkan Istana Guangcheng, jauh lebih kuat daripada kekuatan Istana Guanghan. Ketika tetua master suci ini muncul, mereka bingung pada awalnya, dan kemudian ketika mereka mendengar apa yang terjadi, mereka semua menunjukkan kemarahan. Adalah masalah serius untuk membawa orang luar ke area terlarang Istana Guangcheng dan menghancurkan terobosan wanita suci itu. Cai Wei, apakah ini benar? Ucap seorang master dari beberapa guru suci itu berkata dengan dingin, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat yang menakutkan, dengan dingin menatap. Tetuaku tersayang, masalah ini benar. Para murid memang melihat dengan mata kepala sendiri orang luar yang dibawa oleh Penatua Su Xiong. Mereka bertindak atas Xianqi di istanaku, dan bahkan memicu kerusuhan Xianqi, menghancurkan rantai perbaikan kakak senior Xing Suhui. Jawab Cai Wei dan yang lainnya juga menatap dingin pada Qin Chen dan mata mereka menunjukkan kemarahan. Dengan begitu banyak master di sekitar, mereka penuh percaya diri. Wajah Su Xiong dan Su Ziji berubah, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Su Xiong, beraninya kamu berkolusi dengan orang luar. Baiklah, bawa dia turun, dan jatuhkan dia. Su Xiong, kamu juga tetua dari guru suciku di Istana Guangcheng. Saya tidak berharap Anda untuk melakukan hal-hal seperti itu. Petik 2. Ucap seorang tetua master suci menghela nafas, dia sangat marah, dan melonjak dengan niat membunuh, kekuatan tak terlihat memblokir kekosongan ini. Tetua, dengarkan penjelasanku, ucap Su Xiong buru-buru berkata. Jika dia tidak menjelaskan, itu akan berakhir. Jangan banyak bicara, tangkap mereka. Ucap Zuo Rongtian, bagaimana bisa dia memberi Su Xiong kesempatan untuk langsung memberikan penjelasan. Sekelompok katak di dasar sumur. Kalian semua adalah orang suci, tetapi saya pikir kalian semua buta, ucap Qin Chen tiba-tiba mencibir. Apa katamu? Ucap banyak tetua guru suci di Istana Guangcheng memandang dengan marah, berlama-lama dalam niat membunuh. Anak ini terlalu berani berbicara seperti ini dan mencari kematian. Bukankah kalian mengatakan bahwa saya menghancurkan perbaikan rantai Peri Guangcheng, dan mencegahnya menerobos? Peri Guangcheng telah berada di bawah bimbingan saya mengambil tindakan itu untuk memberinya bimbingan dan membuatnya lebih cepat menerobos. Sayangnya, kalian semua penuh dengan ketidaktahuan, dan membuat lelucon seperti itu, benar-benar tidak menanyakan benar dan salah, tidak membedakan antara kepolosan, itu sangat konyol, benar-benar menggelikan. Ucap Qin Chen mencibir, hahaha, membuat Peri Guangcheng menerobos lebih cepat. Ucap Zuo Rongtian tertawa dan berkata, apakah Anda bercanda? Qin Chen meliriknya, dia tidak berbicara, tetapi berkata ke kedalaman Istana Guangcheng, Tuan Istana Guangcheng, Yang Mulia telah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, haruskah Anda keluar? Begitu suara Qin Chen jatuh, suara dingin datang dari kedalaman Istana Guangcheng. Zuo Rongtian, Su Xiong, kalian semua adalah tetua di Istana Guangchengku. Terlalu memalukan untuk berdebat di Istana Guangcheng seperti ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, duduk dan bicaralah. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan terpancar dari kedalaman Istana Guangcheng dan berubah menjadi jembatan cahaya bulan yang luas, dengan energi suci yang besar berosilasi di dalamnya. Melihat kekuatan semacam ini, semua orang tahu bahwa Luo Qingye, karakter asli Tuan Istana Guangcheng, secara pribadi ikut campur. Ekspresi semua orang menjadi hormat.
Kemudian Qin Chen melihat bahwa dari ujung jembatan cahaya bulan, seorang wanita seperti gadis berjalan keluar perlahan. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, dengan penampilan hijau, tetapi melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa ini ada keabadian dalam tubuh gadis muda, dan hukum awet muda mengalir. Ini adalah jalan guru suci, kekuatan yang sebenarnya. Misterius dan tak terduga, Anda dapat bergabung ke surga kapan saja, menggabungkan diri Anda dan surga menjadi satu, dan meledakkan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah metode mengerikan yang unik bagi guru suci jangka menengah. Tidak ada keraguan bahwa gadis muda ini adalah Luo Qingyi, penguasa peri Guangcheng dan penguasa istana Guangcheng. Begitu wanita ini muncul, langit dan bumi berubah menjadi langit cahaya bulan, dan semua orang tampak berada di langit berbintang kosmik, melilit napas cahaya bulan. Tuan Istana, ucap banyak murid istana Guangcheng memberi hormat dengan hormat, dan para tetua guru suci yang berada di sekitar tempat kejadian juga membungkukkan tangan memberi hormat dan tampak hormat. Tuan Istana, biarkan saya menjatuhkan orang ini. Ucap Zuo Rongtian memberi hormat kepada Tuan Istana Guangcheng, dan kemudian menembakkan cahaya dingin di matanya, dan dia akan mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Jangan khawatir, ucap Tuan Istana Guangcheng berkata dengan ringan, dan dia berkata kepada Su Xiong, Su Xiong, kamu juga tetua-tua dari istana Guangchengku, mari kita bicara tentang mengapa kamu membawa orang luar ke area terlarang istana Guangchengku, dan bahkan melakukan sesuatu pada Xianqi tanpa memberikan penjelasan. Tidak heran istana ini tidak sopan. Ada sinar terang di matanya, memancarkan napas dingin, matanya menatap Qin Chen pada saat yang sama, mengungkapkan warna serius. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Qin Chen. Ini juga alasan mengapa dia telah lama menyadari ketidaknormalan di sini, tetapi telah melihatnya dari kedalaman istana, dan tidak mengambil tembakan pertama, karena dia sedang menyelidiki kekuatan Qin Chen, tetapi dia tidak berharap bahwa Qin Chen bisa melihat tujuannya secara sekilas. Pada saat ini, dia telah menghitung asal-usul Qin Chen. Tuan seperti itu, dengan latar belakang yang luar biasa, apa yang ingin dia lakukan untuk masuk ke istana Guangcheng? Su Xiong menghela nafas lega di dalam hatinya. Selama Tuan Istana bersedia mendengarkan penjelasannya sendiri, semuanya akan diselamatkan. Dia bergegas maju dan berkata dengan hormat, Tuan Istana, bawahan tidak sengaja membawa orang ini untuk membuat masalah. Teman inilah yang mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan Putri Suci Xing Suhui dan meminta penguasa istana untuk membahas hal-hal penting. Bawahan melihat bahwa orang ini benar, dan kemudian bawahan membawa orang ini masuk. Adapun kejadian di tanah kolam peri, itu hanya kesalahpahaman. Ucap Su Xiong menjelaskan. Haha, hanya salah paham. Su Xiong, Anda juga penguasa suci awal, tetua tertinggi istana Guangcheng, alasan semacam ini terlalu konyol. Terlebih lagi, orang ini mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan Putri Suci Xing Suhui. Apakah Putri Suci dari keluarga kekaisaran membutuhkan instruksi dari orang luar? Itu omong kosong, ucap Zuo Rongtian tersenyum dingin. Penguasa istana, bawahan tidak secara langsung mempercayai kata-kata pihak lain, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Putraku Su Ziji hanyalah taipan di tengah orang bijak surgawi. Di bawah bimbingan orang ini, putra saya langsung menerobos ranah hegemoni, meyakinkan bawahan ini, dan kemudian bawahan ini membawanya ke istana. Bawahan percaya bahwa orang ini tidak berbohong. Ucap Su Xiong menjelaskan kembali. Apa, Su Ziji menerobos hegemoni? Apakah orang ini yang memberi petunjuk? Ucap Tuan Istana Guangcheng memadatkan matanya, bahkan dia tidak bisa dengan mudah melakukan metode seperti itu. Melihat Tuan Istana dengan samar-samar percaya, Zuo Rongtian tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit, dan buru-buru berkata, Tuan Istana, tidak ada ahli di dunia ini yang dapat membuat orang menerobos ranah hegemoni akhir hanya dengan beberapa detik. Ini metode yang aneh, menurut saya. Orang ini dengan sengaja menyelinap ke istana Guangcheng kita, dengan motif tersembunyi, kemungkinan besar dia ingin menghancurkan fondasi istana Guangcheng kita, dan bahkan saya curiga bahwa orang ini dikirim oleh 4 pasukan lainnya dengan sengaja, untuk memata-matai dan melawan istana Guangcheng kita. Dan saya meminta Tuan Istana untuk memberinya pelajaran. Ucap Zuo Rongtian berkata dengan marah. Konyol, ini sangat lucu. Ucap Qin Chen mencibir, melirik Zuo Rongtian dengan jijik dan berkata,
pernahkah Anda melihat mata-mata yang membantu Putri Suci dari Istana Guangcheng Anda menerobos ranah Guru Suci? Apa, membantu Putri Suci untuk menerobos Guru Suci? Di mana? Mengapa saya tidak melihatnya? Saya hanya melihat Anda melakukan sesuatu pada kolam peri Istana Guangcheng saya. Ucap Zuo Rongtian berkata dengan dingin, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah sedikit sebelum kata-katanya jatuh. Bukan hanya dia, tetapi semua ahli Istana Guangcheng yang hadir, semua memandang dengan heran. Mereka melihat bahwa di atas langit Istana Guangcheng, serangkaian paksaan yang mengerikan turun, awan gelap yang mengepul melonjak, dan guntur lahir. Ini adalah Holy Lord Thunder Tribulation. Semua Master Guru Suci di Istana Guangcheng menarik napas, dan mereka semua menyadari bahwa ini ternyata adalah kesengsaraan guntur Guru Suci. Itu hanya akan dipicu ketika Guru Suci setengah langkah menerobos ranah Guru Suci puncak akhir. Semua orang menundukkan kepala dan melihat ke dasar kolam peri, masing-masing dengan wajah terkejut, dan aura yang membangkitkan malapetaka surgawi ditransmisikan dari kolam peri ini. Sekarang, di kolam peri ini, hampir tidak ada orang lain yang memiliki kemungkinan untuk menerobos, kecuali Putri Suci Xingsuhui. Apakah karena Putri Suci Xingsuhui akan menembus ranah Guru Suci? Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin dan menatap Qin Chen dengan takjub. Sebagai pejabat tinggi Istana Guangcheng, mereka semua tahu sesuatu tentang panen Putri Suci Xingsuhui dalam ujian surga. Mereka juga tahu bahwa untuk mengolah Putri Suci Xingsuhui, penguasa istana bahkan meninggalkan kolam peri teratas Istana Guangcheng dikultivasikan dan diserap satu sama lain. Namun, mereka semua tahu bahwa alam Guru Suci tidak mudah untuk ditembus. Bahkan jika itu adalah Guru Suci setengah langkah yang telah menguasai jejak jalan Guru Suci, akan butuh waktu lama untuk benar-benar memasuki ranah Guru Suci. Sama seperti Putri Suci Xingsuhui, semua orang tahu bahwa meskipun dia hampir pasti bisa memasuki ranah Guru Suci, setidaknya itu perlu dikonsolidasikan selama 100 tahun sebelum benar-benar dapat mencapai ranah Guru Suci. Tapi sekarang, semua orang memandang Qin Chen. Kecuali tangan Qin Chen di Xianqi sebelumnya, tidak ada yang berubah. Sekarang, Putri Suci Xingsuhui telah mulai selamat dari malapetaka guntur Guru Suci. Apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan? Apakah karena bimbingannya yang mengarah pada terobosan Putri Suci Xingsuhui? Tidak peduli bagaimana semua orang menebak, hal terpenting saat ini jelas adalah keselamatan Putri Suci Xingsuhui. Di langit, guntur kesengsaraan datang, dan saat berikutnya, cahaya guntur melonjak langsung ke kedalaman kolam peri Istana Guangcheng. Cahaya guntur sangat menakutkan, setebal paha, dan membawa udara kehancuran yang hitam. Perampokan guntur ini menakutkan. Semua orang berubah warna, dan Tuan Istana Guangcheng juga sedikit berubah, dengan tinjunya terkepal, memperlihatkan ekspresi khawatir, dan hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Kesengsaraan guntur peri Guangcheng yang terlalu menakutkan. Itu sebanding dengan kesengsaraan guntur yang Qin Chen atasi saat itu, bahkan sedikit menakutkan. Bisakah peri Guangcheng bisa menahannya? Gumum Qin Chen di samping tenang dan tidak peduli. Peri Guangcheng memiliki napasnya sendiri, dan juga telah menerima kekuatan api sihir dan bimbingan sumbernya sendiri, yang akan menarik perhatian surga dan menyebabkan guntur yang lebih menakutkan. Namun, setelah melalui kesusahan guntur, panennya akan sangat besar, dan akan lebih kuat dari rata-rata Guru Suci. Dan Qin Chen percaya bahwa dengan auranya sendiri, peri Guangcheng selamat dari kesusahan guntur, itu bukan masalah. Di bawah tatapan semua orang, cahaya guntur yang tak berujung jatuh, dan guntur gelap terus turun, mengalir ke kolam peri, membuat orang berubah warna. Di bawah cahaya guntur, di kolam peri, aura yang sangat menakutkan perlahan naik. Akhirnya, pada saat tertentu, sosok yang jernih dan indah melonjak ke langit, membelah guntur, menelan Yuan Suci yang tak ada habisnya, dan melangkah ke ranah Guru Suci dalam tampilan penuh. Itu adalah peri Guangcheng. Dia menerobos Guru Suci, menoleh untuk melihat Tuan Istana Guangcheng, dengan kegembiraan di wajahnya. Ketika dia tiba-tiba melihat Qin Chen lagi, dia bahkan lebih terkejut. "Senior, mengapa kamu di sini?" tanya peri Guangcheng. Dia mengguncang tubuhnya dan segera datang ke Qin Chen, dengan tatapan hormat dan suara kejutan. Di bawah tatapan semua mata, peri Guangcheng menerobos ranah Guru Suci, dan yang pertama dia temui bukanlah kepala Istana Guangcheng,
tetapi Qin Chen. Adegan ini membuat semua orang tercengang dan tercengang. Terutama ekspresi terkejut Peri Guangcheng membuat semua orang sedikit percaya apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Peri Guangcheng, jangan datang ke sini tanpa cedera, saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda telah menembus ranah guru suci hanya dalam beberapa hari. Itu memuaskan, ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, dengan mata cerah dan kelembutan, seperti senior yang menatap juniornya. Terima kasih senior atas bantuanmu. Napas barusan milik senior. Tidak heran junior berada di saat kritis untuk mundur, dan tidak bisa menembus belenggu. Tiba-tiba, aura yang akrab turun, membantu junior memasuki ranah guru suci dan menerobos belenggu. Seniorlah yang bergerak, maka penjelasannya akan masuk akal. Senior itu menunjukkan dan menyelamatkan murid ini berulang kali, dan murid ini berterima kasih. Ucap Peri Guangcheng berkata lagi dan lagi, sangat bersemangat, wajahnya memerah, di mana dia tampak seperti dewa suci yang baru saja menerobos, dan dia tampak seperti wanita kecil yang melihat kekasihnya, membuat orang terpana. Terutama Su Ziji, Cai Wei dan lainnya, mata mereka hampir meledak. Sebagai putri suci paling menonjol dari istana Guangcheng, Peri Guangcheng selalu sangat arogan. Ini adalah semacam kesombongan dari lubuk hatinya. Melihat siapapun, bahkan orang tua, dia tidak munafik. Kapan dia menjadi begitu aktif dan lincah? Ini menghancurkan banyak murid yang naksir Peri Guangcheng. Peri Guangcheng, dia tidak akan pandai dalam hal inginkan. Seperti paman, tetapi orang di depannya bukan lagi paman, dia hampir menjadi paman. Rasa ini terlalu tidak bisa diterima. Perubahan napas di tubuh Qin Chen jelas merupakan fosil hidup, dan para pendahulu lama membuat banyak murid terdiam. Su Hui, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Ucap Tuan Istana Guangcheng mengerutkan kening dan bertanya, dia juga sangat ingin tahu tentang Qin Chen saat ini. Jika Qin Chen mengatakan bahwa dia telah menunjukkan Peri Guangcheng sebelumnya, dia akan curiga, maka sekarang dia sepenuhnya mempercayainya. Hanya saja Su Hui telah berada di Istana Guangcheng. Kapan dia bertemu dengannya dan menerima bimbingan? Ah, Guru, ucap Peri Guangcheng tampaknya baru saja bereaksi terhadap kesempatan saat ini dan buru-buru memberi hormat dan berkata, Guru, murid ini terlalu bersemangat sebelumnya dan murid ini mengabaikan guru. Murid ini juga meminta guru dan para tetua untuk memaafkan murid ini. Peri Guangcheng menundukkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, murid itu takut guru akan mengkhawatirkanmu, jadi dia tidak banyak bicara. Faktanya, bimbingannya kepada muridnya di pendahulunya tidak hanya memungkinkan murid itu untuk menembus ranah kaisar jangka menengah, tetapi juga memiliki efek besar pada rantai kultivasi murid. Selanjutnya, justru karena para senior, murid itu telah menemukan jalan yang dia inginkan di masa depan. Pada saat itu, selain menunjuk murid, senior juga meninggalkan jimat penyelamat untuk murid itu. Kali ini di pengadilan surga, murid itu diserang oleh iblis di reruntuhan karena jimat yang diberikan oleh senior. Hanya bertahan, dapat dikatakan bahwa senior telah menyelamatkan nyawa murid 2 kali. Sebelum murid itu menerobos ranah guru suci, itu juga karena nafas senior, simpati jiwa, dan komunikasi dengan surga, sehingga dia dapat berhasil dalam satu gerakan. Itulah mengapa murid itu sangat bersemangat ketika dia melihat senior, dan dia meminta guru untuk menghukumnya. Tetapi guru, bagaimana senior Wu Dao bisa berada di istana Guangcheng kita? Apakah Wu Dao senior adalah teman guru? Peri Guangcheng bertanya dengan tatapan bingung. Semua orang menoleh, dan ternyata lelaki senior ini bernama Wu Dao. Ada jalan di langit, dan dunia hanya bisa menampung 1 atau 2 dari mereka. Namun, saya merasa bahwa ada banyak cara di langit, 1, 100 cara, 1000 cara, dan tidak satu pun dari mereka dapat digambarkan sebagai 1 atau 2 dari saya. Itu tidak ada artinya. Qin Chen tersenyum sedikit, sosoknya cemberut, tetapi aura di tubuhnya meleleh ke dunia, memberi orang perasaan luas dan tak terbatas. Terlalu berpura-pura, Su Ziji hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Arti dari ini sangat sederhana. Ini berarti bahwa segala sesuatu di dunia memiliki caranya sendiri, dan bahkan alam surgawi memiliki caranya sendiri. Prajurit rata-rata hanya dapat menguasai 1 atau 2 jalan surga, dan hanya dapat menguasai cara tertentu, tetapi orang ini memiliki perasaan. Di dunia, tidak ada cara untuk menggambarkannya dengan cara biasa,
jadi dia hanya bisa menamainya Wudao. Ini sangat luar biasa, berani mengatakannya. Tidak mungkin. Wajah Zhuo Rongtian jelek, matanya menyipit, dan cahaya dingin keluar dari kedalaman matanya. Dia berkata, Tuan Istana, meskipun orang ini mengenal Peri Guangcheng, tetapi asal-usulnya sangat aneh. Narasi Peri Guangcheng juga cukup bermasalah. Jika begitu banyak hal terjadi saat itu, apakah Peri Guangcheng tidak akan memberitahu Anda penguasa istana? Bawahan meragukannya, mungkin ini ada sesuatu yang rumit, tolong minta Tuan Istana untuk menyelidikinya dengan cermat. Ini secara alami rumit. Qin Chen menunjukkan Peri Guangcheng 500 tahun yang lalu, tetapi itu karena dia telah memperbudak Peri Guangcheng, dan sengaja mengarangnya dengan mengambil keuntungan dari pengalaman Peri Guangcheng. Hanya ketika Zhuo Rongtian mengatakan ini, ekspresi Peri Guangcheng berubah. Napas yang mengerikan keluar dari tubuh Peri Guangcheng. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, dan napas yang menakjubkan meresap. Peri Guangcheng langsung berubah dari seorang gadis yang lincah menjadi seorang pembunuh wanita yang dingin.